Sulut, Bapak Dr. Haji Ulyas Saha MPD, didampingi oleh Ketua PW IPNU dan Ketua PW IPPNU Sulawesi Utara. Kepada Bapak Ulyas kami persilakan. Mana yang didahulukan, potong kue atau potong tumpeng? Tersambutan dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabang. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Utara, tadi Pak Dr. Kebagus Elong Abeng, MKes, MNRs, MRS, Magister Manajemen Rumah Sakit. Di boleh ini gelarnya banyak. Sebagai Wakil Ketua 1, baru Bapak Haji Ahmad Soleh, Wakil Ketua, jadi Kepala Bidang Pendidikan Islam di kantor wilayah. Baru ada Pak Sekretaris Wilayah Bapak Haji Masri Sulaiman. Ada lagi Wakil-Wakil Sekretaris ini Pak Syahri Badarudin, MAB, Magister Administrasi Bisnis. Ada Pak Helmi Arsyad, juga Wakil Sekretaris. Ada Pak Masri Hamzah, Wakil Sekretaris. Ada Pak Junaidi Mas Kromo, juga Sesepuh IPNU, Wakil Sekretaris Wilayah. Dan teman-teman sekalian, Pak Ridwan Hidayat, Wakil Ketua, ini yang Opa dari IPNU IPPNU, Rois IPNU. Ketua IPNU dan Ketua IPPNU yang saya hormati, para rekan-rekan kita, para senior IPNU IPPNU, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tentu kita hentinya senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat berkatnya. Pada hari ini IPNU IPPNU berulang tahun yang ke-71. 71 jadi 141 kalau ditambah. Tentu ini kita syukuri karena bertambahnya usia perjalanan sebuah organisasi ini tentu adalah atas bimbingan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kaum kerabatnya, insyaallah percikan rahmatnya sampai pada kita sekalian. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Pak Dr. Abeng yang memberikan motivasi ini. Boleh ini motivator. Perjalanan Pak Dr. Abeng yang tadi disampaikan itu menjadi pemimpin terus. Jadi dari mulai di ibtidaiyah, di madrasah, di SD, SMP, SMA itu sampai kuliah jadi top leader, ini luar biasa. Kalau saya banyak pengikutnya, saya jadi banyak pengikut. Kecuali saya di badan tahzkir jadi ketua, tapi senat tidak jadi ketua karena memang bersaing dengan orang-orang yang hebat-hebat. Baru di PMI jadi ketua umum. Di IPNU IPPNU, di IPNU tidak jadi apa-apa. Kemudian anak saya tidak jadi IPNU karena anak saya perempuan, jadi hanya ada di IPPNU. Tidak ada di IPNU ya? Ya. Jadi di IPPNU. Perjalanan yang disampaikan oleh Pak Dr. Abeng ini menjadi hal yang baik bagi rekan-rekan kita yang dalam menempuh dalam berorganisasi. Ada sebagian orang organisasi itu menjadi motivator bagi mereka untuk mendorong kuliah lebih baik dan kemudian menjadi orang yang menggapai cita-cita yang lebih baik. Tapi ada juga sebagian kecil orang, kadang-kadang organisasi menjadi penghalang. Ketika dia berorganisasi, studinya terbengkalai. Nah, ini tentu tidak boleh terjadi pada anak-anak IPNU dan IPPNU. Maka tadi motivasi dari Pak Dokter tadi ini menjadi
perhatian kita bagaimana kemudian kita menghadapi perjalanan kehidupan yang saat ini serba kompleks, banyak tantangan. Meskipun adik-adik sekalian, rekan-rekan kita, itu apa yang kalian hadapi hari ini tidak seberat seperti apa yang kami hadapi pada zaman kami. Zaman Pak Dr. Amin itu juga zamannya yang lain, zaman saya juga lain. Kita tidak memiliki alat komunikasi yang lancar seperti sekarang. Mau bertemu itu konsolidasi agak kesulitan kalau kemudian berkomunikasi, tetapi itu tidak menjadi penghambat. Justru terasa oleh kami adalah silaturahmi itu lebih dekat ketika kami tidak memiliki alat komunikasi. Apa itu? Karena kita memiliki tempat-tempat tertentu yang menjadi posko untuk bertemu, dan itu praktis lebih disiplin. Misalnya ketemu di tempat ini menjadi secara rutin menjadi pertemuan kita, dan itu saja saat tertentu kita terjumpa. Nah sekarang tantangannya lain. Ketika kita berjanji tidak bertemu di satu tempat yang kita berada, tapi kemudian komunikasi bisa tersambung melalui video call dan lain-lain. Nah ini jadi tantangan dan misalnya ini lebih berbeda. Nah yang jelas bahwa tantangan kita pasti berbeda-beda dari zaman ke zaman. Maka sebab itu Nabi pun mengingatkan kepada kita bahwa dirilah anak-anda sebab mereka akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zaman yang kita alami. Jadi pada hari ini berada pada era yang digital dan seterusnya. Nah oleh sebab itu selaku ketua ILU tentu bergembira dan senang menyambut adik-adik yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini 70 dan 71. Kita dalam posisi merayakan ulang tahun seperti ini, berarti apa yang kita lakukan? Melakukan introspeksi organisasi. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Pak Dr. Amin tentang motivasi diri, nah ini kalau dalam perayaan ulang tahun kita lebih pada motivasi ataupun daripada introspeksi organisatoris. Nah jadi organisasi itu ini sampai hari ini sudah seperti apa? Masihkah kita seperti itu yang dulu? Kalau kita masih sama dengan itu dulu, berarti kita belum berkembang. Harus lebih hebat dari yang kemarin. IPPNU harus lebih baik dari yang hari ini dari yang kemarin. Nah, ini yang kita harus evaluasi. Kalau kemarin itu tidak kreatif, nah hari ini harus kreatif. Organisasi yang dulu masih manual sekarang harus digital. Nah sekarang Alhamdulillah anak-anak itu IPPNU sudah mulai membangun kesadaran bagaimana organisasi tidak hanya sekedar dinilai menjadi milik daripada pribadi-pribadi, tetapi menjadi milik kolektif. Kenapa menjadi milik kolektif? Ada orang yang sudah merasa hebat secara pribadi, secara personal, tetapi kemudian tidak memberi dampak kepada organisasi. Tapi sekarang sudah di NU sudah ada pemimpin-pemimpin di jajaran kedua sebagai perempuan sudah ada, bisa. Tapi di Tanzania sudah ada, tapi tidak boleh jadi ketua Tanzania perempuan. Tetap masih tetap laki-laki. Tapi harus profesor dulu. Kalau tidak profesor tadi. Nah, dan sebab itu saya menyampaikan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada ISMI IPPNU. Semoga organisasi ini akan bisa memberikan manfaat kepada kita, lebih umum lagi tentu memberikan manfaat kepada umat dan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih, dan saya akan bersama-sama dengan rekan-rekan semua, tentu didampingi oleh yang berhajat pada hari ini Ketua IPRU, Ketua IPPNU, dan juga bersama-sama dengan rekan-rekan pengurus wilayah untuk memotong event tanda dari perayaan ulang tahun IPRU IPPNU pada malam hari ini. Kita rayakan bersama-sama bertepatan dengan bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Semoga keberkahan itu juga akan dilimpahkan kepada
IPNU IPPNU dan seluruh kader IPNU IPPNU. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.